Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia lagi melalui video pembelajaran ini. Pada video kali ini kita akan belajar tentang memerankan isi fabel. Sudah siap untuk belajar memerankan isi fabel? Mari kita simak bersama-sama video pembelajaran kali ini. Sebelum kita belajar memerankan isi fabel, kalian perlu tahu dulu bahwa fabel adalah cerita khayalan yang menceritakan kehidupan hewan dengan tokoh hewan yang berperilaku seperti manusia. Di dalam fabel terkandung nilai moral yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Kalian juga perlu tahu ada 5 struktur fabel. Apa sajakah itu? Yang pertama ada orientasi. Bagian orientasi fabel berisi pengenalan tokoh, pengenalan latar tempat, waktu maupun suasana, serta juga terdapat pengenalan tema cerita. Dalam memerankan isi fabel, bagian orientasi biasanya diceritakan secara naratif, maksudnya diceritakan dalam bentuk narasi, bukan dalam bentuk dialog maupun dalam bentuk yang lainnya. Yang kedua ada komplikasi. Bagian komplikasi fabel berisi permasalahan, biasanya diceritakan dalam bentuk dialog tokoh maupun monolog ataupun secara naratif. Monolog adalah percakapan tokoh dengan dirinya sendiri. Dalam memerankan isi fabel, bagian komplikasi, kita harus menaikkan volume, intonasi maupun nada suara sehingga intensitas ketegangan permasalahan yang ada di dalam fabel ini dapat dirasakan oleh pendengar. Yang ketiga ada evaluasi. Bagian evaluasi fabel mulai muncul penyelesaian atau solusi fabel. Pada saat memerankan bagian evaluasi ini, intensitas volume, intonasi maupun nada suara diturunkan karena masalah mulai menurun intensitas ketegangannya. Yang keempat, bagian resolusi. Bagian resolusi fabel masalahnya mulai terselesaikan. Pada saat memerankan bagian resolusi ini, intensitas volume dan intonasi ataupun nada suaranya sudah netral karena masalah sudah selesai. Dan yang terakhir adalah bagian koda. Bagian koda fabel berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca atau kepada pendengarnya dan dijelaskan dalam bentuk naratif. Misalnya pada fabel ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nah, itu dijelaskan dalam bentuk naratif. Pada saat memerankan bagian koda atau bagian pesan ini, intensitas volume dan intonasi suara atau nada suaranya sudah netral, sama seperti ketika membacakan atau memerankan bagian resolusi. Lalu, apa yang harus kita perhatikan dalam memerankan isi fabel? Mari kita simak bersama-sama video kali ini. Yang pertama, kuasai isi cerita. Dalam memerankan isi fabel, selain menghafalkan cerita, kalian juga perlu memahami isi cerita. Kalian juga dapat memerankan isi fabel dengan kalimat kalian sendiri setelah memahami isi fabel, sehingga lebih mudah untuk memerankan isi fabel tersebut. Yang kedua, menghayati penokohan. Dengan menghayati penokohan atau perwatakan dalam sebuah fabel, maka yang diperlukan adalah ekspresi, nada suara, serta gaya yang dapat mendukung suatu penghayatan dari penokohan tersebut. Misalnya, pada cerita fabel Kelinci dan Serigala, di mana suara kelinci harus agak imut karena sebagai tokoh dalam cerita hewan ini dikenal lucu dan mengemaskan. Sedangkan suara serigala harus agak serak atau nadanya agak tinggi karena serigala pada umumnya sering mengaum dan dikenal sebagai tokoh antagonis atau tokoh yang jahat. Yang ketiga, penguasaan alur cerita. Suatu fabel akan runtut ketika alur ceritanya dapat dikuasai dengan baik. Nada, volume suara juga perlu disesuaikan dengan tahapan alur. Misalnya, ketika alurnya berada pada konflik cerita, maka nada atau volume suara atau intonasi suara itu lebih tinggi.
Yang keempat, perhatikan intonasi, nada, dan volume suara. Dalam memerankan isi fabel, perhatikan intonasi, nada, dan volume suara. Volume suara harus dapat terdengar. Intonasi dan nada suara harus tepat sesuai dengan karakter tokoh maupun tahapan alur. Yang kelima, lakukan kontak mata. Pada suatu pemeranan isi fabel, pemeran harus menggunakan kontak mata terhadap pendengar atau penonton. Hal ini dipastikan bisa meningkatkan daya tarik terhadap cerita. Jadi penonton akan terhipnotis dengan pemeranan kamu kalau kamu dapat melakukan kontak mata kepada mereka. Yang keenam, penggunaan alat peraga. Pemeranan isi fabel harus bisa menghidupkan suasana. Salah satunya bisa dibantu dengan menggunakan alat peraga, di mana alat peraga dinilai mampu mendukung pemahaman pendengar atau penonton akan suatu cerita yang kamu perankan. Itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.